Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris ya itu nggak terlalu jelas, demikian juga bahasa Indonesia mungkin ya. Tapi kalau di dalam bahasa Latin ya atau bahasa Yunani itu kalau kita bicara tentang ya, misalnya kita bilang amor dei gitu ya. Ini love of God. Ini kan kasus dei God itu kan di dalam genitif ya, kasus genitif kepunyaan gitu maksudnya ya. Either kita terjemahin God's love atau love of God gitu. Nah, genitif itu dibagi dua, saya bisa genitif autoris atau subjektivus ya, atau genitif objektivus atau subjektivus. Maksudnya gini saya, kalau kita bilang amor dei itu bisa amor yang dari Allah atau amor kepada Allah, nangkep nggak? Love of God itu bisa di dalam pengertian genitif subjektivus, yaitu Allah sebagai subjek yang mengasihi. Kasih Allah itu maksudnya adalah kasih yang dari Allah gitu ya. Itu namanya genitif subjektivus. Atau juga bisa Allahnya itu sebagai objek. Maksudnya kasih Allah in the sense of kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah kan juga bilang love of God juga kan sebetulnya kan ya. Manusia mengasihi Allah ya, kasih kepada Allah. Itu bahasa Inggrisnya ya love of God. Maksudnya love of God dalam pengertian love to God gitu. Bukan di dalam pengertian God's love, God who loves us, tapi kita yang mencintai Allah. Nah kebiasaan ya. Sehingga waktu kita bicara, nah ini pendahuluannya kita bicara gift of the Spirit ya, sama sebetulnya gitu. Gift atau plural, kalau plural sih sudah kemungkinannya satu ya. Sebetulnya kayak tunggal baru bisa ada kemungkinan dua, objektivus atau subjektivus gitu. Coba saudara jelasin artinya gimana? Karunia Roh Kudus gitu. Coba jelasin dong, pengertian subjektivus gimana, pengertian objektivus gimana? Tadi ngerti kan yang ini kan ya? Coba sama prinsipnya, coba jelasin ini dong, gimana? Ya, Roh Kudus yang memberikan karunia, itu yang mana? Subjektivus, betul kan ya? Jelaskan ya. Karunia Roh Kudus, yaitu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus gitu. Roh Kudus subjeknya, itu genitivus subjektivus namanya. Nah kalau penjelasan genitif objektivus gimana? Iya betul, Roh Kudus sebagai apa? Karunia gitu. The gift of the Spirit, maksudnya the gift ya from the Father, which is the Spirit gitu. The gift from Christ, which is the Spirit. So the gift of the Spirit, bukan di dalam pengertian Roh Kudus yang memberikan karunia, tapi ya Roh Kudus itu karunia nih maksudnya. Nah ini loh saya, judulnya kita hari ini kan itu gitu. Roh Kudus sebagai apa? Karunia terbesar bagi gereja. Roh Kudus sendiri itu gift, dia itu adalah pemberian dari Kristus. Ya. Yang terbesar yang diberikan Kristus bagi gerejanya yaitu rohnya sendiri. Ya, itu roh Allah, itu Roh Kudus, itu Roh Kristus sama ya dipakai istilah sinonimus. Nah, kita ingin membahas bagian ini ya. Jadi dalam pengertian genitif objektivus di sini. Edmund Clooney ya, kalau nggak salah dia memulai buku, kalau nggak salah sih buku Eklesiologi, Doctrine of the Church ya. Dia mulai kira-kira dengan kalimat saya agak sedikit paraphrasing ya. Ada dua kecenderungan gereja yang sama-sama ekstrem gitu. Satu gereja itu merasa seperti kayak sangat memiliki Roh Kudus, seperti kayak Roh Kudus itu ada di dalam genggaman tangannya mereka gitu ya. Benar-benar possessing memiliki Roh Kudus sampai nggak ada transendennya gitu, sampai itu seperti kayak sesuatu yang saya pegang di dalam tangan saya gitu, saya jadi subjeknya. Roh Kudus itu betul-betul objek yang saya pegang dan sebagainya. Saya yakin sekali saya memiliki Roh Kudus dan kuasanya. Ini satu ekstrem gitu. Ekstrem yang lain adalah gereja yang terlalu sungkan dengan Roh Kudus. Gereja yang nggak sadar bahwa Roh Kudus itu diberikan sebagai milik kita juga. Gitu. Tapi penghayatannya itu hanya kita yang milik Tuhan. Tapi kita nggak pernah menghayati bahwa kita juga memiliki Tuhan sebetulnya. Gitu. Kita dan Tuhan itu kita saling memiliki. Kita miliknya Tuhan, Tuhan juga miliknya kita. Itu covenant formula kan itu ya. Allah itu miliknya Israel, Israel itu milik Allah gitu ya. Yahweh itu adalah Allahnya Israel. Dan Israel adalah umatnya Yahweh. Jadi kita melihat di situ saling memiliki ya, yang betul itu saling memiliki. Kalau kita cuma
merenungkan di dalam pengertian bahwa ya ini transendensi Roh Kudus itu berdaulat dan sebagainya. Tapi kita itu nggak mengejar kepenuhan Roh Kudus ya. Seperti nggak tahu kalau Roh Kudus itu diberikan kepada gereja dan itu berarti ada satu penghayatan yang kurang gitu. Ini yang tulis orang reform by the way, bukan orang non-reform gitu. Jadi dua ekstrim. Satu sisi seperti kayak sense of belonging terlalu tinggi sampai nggak menghayati transendensi Roh Kudus. Sisi yang lain kelewat menghayati atau one-sidedly ya. Satu sisi hanya menghayati transendensi Allah ya. Demikian sungkan penekanan tentang kedaulatan Allah dan sebagainya. Tapi nggak sadar bahwa Roh Kudus itu juga diberikan kepada gereja gitu. Ini saya agak khawatir satu hal kita nggak tahu saudara di dalam persiapan saudara apa gitu ya, ada dalam pikiran saudara gitu. Dari klip yang sudah dibikin dan sebagainya ya jelas lah ya, maksudnya memang ini peperangan rohani dan sebagainya gitu. Tapi saya ada sedikit kekhawatiran terhadap orang reform gitu maksudnya. Nah, saudara pikir speak ini adalah speak yang untuk mengoreksi, which is benar loh, nggak salah loh ini, untuk mengoreksi gereja-gereja yang punya konsep salah tentang Roh Kudus ya, dan perlu dikembalikan kepada konsep Alkitab gitu. Maksudnya gambaran bahwa konsep Roh Kudus yang keliru itu perlu diperbaiki, perlu dikoreksi, perlu dibalikkan kepada Alkitab. Lalu kita sebagai orang reform, saya sih sudah tahu itu gitu kan. Saudara kan somehow sudah tahu bahwa Roh Kudus bukan yang geblak-geblak, sudah tahu dong. Jadi orang reform itu bisa kayak nggak terlalu entusias ngikut itu ya. Kita mungkin entusias mau mengajak orang-orang dari gereja lainnya dengan konsep yang keliru itu supaya mereka dengar yang benar gitu ya. Seperti kayak seolah-olah kita ini sudah tahu semua dan Roh Kudus itu nggak perlu dipelajari lagi untuk orang reform ini, kita sudah beres dan sebagainya. Memang sih doktrin kita beres itu, kita nggak debatin itu, doktrin Roh Kudus kita memang benar beres itu sesuai dengan Alkitab. Tapi ada penghayatan ya yang kita itu bisa miss gitu, dan sehingga ini ini introduksi sih actually ini ya malam ini ya, saya ingin ajak kita bergumul bersama-sama gitu. Kita bisa dapat penghayatan doktrin Roh Kudus yang seperti apa untuk kita gitu. Bukan untuk yang gereja-gereja itu ya, yang perlu dikoreksi tadi gitu. Tapi doktrin Roh Kudus yang seperti apa yang kita bisa pelajari gitu. Bukan cuma untuk mereka. Cuma untuk mereka itu nanti saudara cuma jadi mediator, jadi apa itu namanya tukang calo atau whatever istilah. Saudara nggak cari untung sih, cuma calo dalam pengertian ngejualin tiket gitu. Tapi saudara sendiri nggak nonton gitu maksudnya. Ini jual-jualan tiket tapi sendiri nggak ada sesuatu yang seperti kayak kita belajar, itu sayang sekali gitu. Seperti saudara tahu speak ini kan memang Patong kan nggak mau jadi berkat untuk GRI saja gitu kan ya. The speak itu visinya kan mestinya jadi berkat untuk Jakarta, untuk gereja-gereja lain, untuk sinode lain dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa dalam kurung GRI juga termasuk loh. Ini bukan cuma untuk gereja lain, GRI kayaknya kita sudah tahu semua lah, kita ulang-ulang dari dulu. Bukan gitu, tapi kita ada banyak hal yang kita bisa gali lagi dari Alkitab. Saya pas lagi di ini Chinese Department STT lagi ngajar doktrin Roh Kudus, jadi sekalian persiapan gitu ya. Dan speaker kita juga Roh Kudus, kayaknya semua di dalam rajutan ilahi. Kita nggak ada waktu untuk bahas ini ya, secara terlalu keseluruhan gitu. Tapi kalau di New Testament misalnya, Old Testament ada lagi gitu, tapi di New Testament kalau saya baca Perjanjian Baru, itu doktrin Roh Kudus ya, itu Lukas itu ada distinctive pneumatology, Yohanes itu punya distinctive pneumatologi, Paulus sudah pasti ada pneumatologi kita karena suratnya banyak sekali, jadi kita bisa belajar di situ ya. Tapi seperti Injil Matius, seperti Injil Markus, meskipun ada pasti singgungan tentang eskatologi, pneumatologi gitu ya. Tapi sebetulnya konturnya itu nggak terlalu nggak sejelas seperti di dalam Lukas, seperti di dalam Yohanes dan seperti di dalam Paulus gitu. Mungkin saya hari ini sedikit lebih konsentrasi ke Paulus ya. Nah kalau saudara membaca di dalam tulisan Paulus ya, nggak ada chapter tertentu bahas extensively tentang Roh Kudus, misalnya kayak seperti di Yohanes, itu kan sudah tahu konsentrasi di pasal 14 dan 16 itu kan pembicaraan tentang Roh Kudus di sana ya. Tapi kalau Paulus itu jadi Roh Kudus, doktrin Roh Kudus itu jadi struktur ya. Struktur itu maksudnya apa sih? Meresapi semua doktrin gitu. Jadi waktu kita bicara tentang doktrin Allah, di situ ada Roh Kudus ya.
Waktu bicara tentang doktrin Kristus, di situ ada Roh Kudusnya. Waktu bicara tentang soteriologi, antropologi, di situ ada Roh Kudusnya juga. Gitu. Sehingga ini apa ya, seperti kayak structure of thought gitu di dalam tulisan daripada Paulus. Itu semuanya adalah pneumatologi, kita bisa mengatakan seperti itu. Maksudnya meresapi semua doktrin-doktrin yang penting. Beberapa penekanan ya. Misalnya di dalam soteriologi ya, itu kalau kita membaca Roh Kudus, the gift of the Spirit, maksudnya karunia Roh Kudus sebagai karunia. Kalau saudara membaca misalnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dan 2 Korintus 5 ayat 5. Coba bacain ayat ini ya. Memasrahkan tanda hidupnya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dan semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, istilah jaminan deh, jaminan itu. Ada istilah meterai juga, seal, ada jaminan. Lalu terus 5 ayat 5, tolong, masih di 2 Korintus 5 ayat 5. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk kali dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Ya, bahasa Inggris mungkin lebih enak ya ngomongnya. First installment, sudah tahu installment ya. Bahasa kredit gitu ya. Bukan Tuhan kredit sama kita ya, bukan gitu. Tapi sudah tahu istilah first installment ya. Ini harganya segini, installment ya 1/10-nya, terus ntar itu first installment. Even pakai istilah down payment ya, arabon di dalam bahasa bahasa apa Yunani. Ntar kita baca di dalam ayat lain. Itu betul-betul istilah istilah dagang gitu. Tapi ini istilah yang baik ya. Waktu di Indonesia pakai istilah jaminan. Jaminan itu sudah tahu istilah first quote ya, bahasa Belanda, first quote kalau orang Indonesia ngomongnya. Ya. DP itu ya, first quote. Itu garansi di dalam pengertian itu, jaminan ya. Jaminan. Apa sih yang terkandung di dalam pengertian jaminan? Ini loh tadi, saya nyambung sama perkataan Edmund Clooney tadi ya. Jaminan itu double meaning gitu. Di satu sisi itu sudah diberikan kepada kita gitu kan ya. Tapi di sisi yang lain baru jaminan, nangkep nggak? Jadi ada already ini, ada not yet. Ini kan konsep klasik di dalam reform ya. Kesalahan gereja itu either penekanan terhadap already sampai nggak ada not yet-nya gitu ya. Terlalu memiliki menguasai Roh Kudus gitu sampai nggak ada not yet-nya. Persoalan di dalam jemaat Korintus atau kelewat menghayati not yet sampai nggak ada already-nya gitu. Perhaps itu persoalan di dalam banyak gereja ini ya, Protestan gitu. Seperti kayak sepenuhnya belum benar-benar ini ya. Kita itu kayak nggak dapat apa-apa, secuil pun juga enggak gitu. Padahal di dalam Alkitab istilah yang dipakai itu first installment ya. Dan itu pasti, itu jaminan Roh Kudus itu sudah diberikan. Kepenuhannya ya, in full measure itu nanti kelak, itu eschatological gitu. Tapi di sini dan sekarang kita sudah bisa mengalaminya, kita sudah bisa menikmatinya dan seterusnya. Itu keindahan istilah jaminan gitu. Jadi bukan cuma nuansa kepastiannya saja ya, tapi juga di dalam pengertian belum dan sudah itu tadi gitu. First installment. Nangkep ya bagian ini ya. Saya bisa kait ini sama pembicaraan tentang musik, tentang backbeat dan sebagainya. Itu apa? Foretaste ya, cicipan-cicipan itu ya. Cicipan itu ada keindahannya gitu ya, karena cicipan itu mengajak kita untuk dapat lebih banyak lagi gitu kan ya, cicipan gitu. Jadi Tuhan memberikan cicipan, bukan nggak ada cicipan sama sekali. Kalau tanpa cicipan, ya kita jadi nggak ada foretaste, nggak ada pengalaman itu ya, gimana bisa bayangin juga dan sebagainya. Nggak pernah ada, nggak pernah dikasih gitu. What to hope gitu. Cicipan itu memberikan kepada kita sesuatu ya, tapi juga at the same time mengajak kita untuk berharap lebih banyak lagi. Itu namanya cicipan gitu.
Nah, ini kalau sudah membaca di dalam tulisan Paulus ya, relasi dari Roh Kudus dengan doktrin Kristus, ya, ini orang-orang Kristen yang dibaptis melalui karunia Roh Kudus, ya, atau Roh Kristus atau Roh Allah, itu mereka mengalami orientasi yang baru, determinasi yang baru. Jadi ada kaitan antara Roh Kudus dan ciptaan baru ya, seperti ditulis di dalam bahasa Paulus, Roh Kudus dan orientasi yang baru. Orientasi hidup yang baru. Maksudnya ada arah hati yang baru ya, itu worldview-nya itu diperbaiki dan sebagainya. Kalau Roh Kudus bekerja, itu dia akan memberikan kepada kita itu orientasi yang baru. Kita nggak bisa tetap sama dengan orientasi yang lama, itu nggak make any sense seperti itu ya. Tapi harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, perubahan arah hidup, orientasi, termasuk konsep nilai dan sebagainya, itu semua berubah gitu. Bagaimana saya memandang segala sesuatu ya, karena saya adalah ciptaan baru, itu sangat ditekankan di dalam Paulus. Demikian juga waktu Paulus membicarakan ethics ya, etika. Nah ini setelah doktrin ya, lalu etika. Etika kehidupan Kristen ini juga berbasiskan Roh Kudus ya. Pembicaraan tentang manusia baru, tentang new being itu mengambil tempat di dalam satu keadaan yang harmoni dengan Roh Kudus. Roh Kudus di sini menjadi ground and norm dari new way of life, dari cara hidup yang baru. Misalnya saudara baca salah satu ayat yang terkenal ya, Galatia 5 ayat 25 itu. Sudah membaca Galatia 5 ayat 25, tolong bacain. Itu setelah pembicaraan tentang buah roh kan, seperti saudara tahu ya. Ini 25-nya bicara apa? Ya, kita hidup oleh roh, kita dipimpin ya di situ ya. Dipimpin ngomong ya. Let us also keep in step. Ya, agak sedikit lain ya nuansanya ya. Dipimpin sih pasti nggak salah gitu. Dipimpin oleh Roh Kudus. We keep in step. Ya, itu istilah yang sering dipakai Patong ya. In step with the Holy Spirit. Maksudnya Roh Kudus gerak ya, kita ikut gerak dan sebagainya. In step with the Holy Spirit. Keep in step atau dipimpin di dalam hal ini ya. Jadi saudara melihat di situ etika di dalam hal ini ya. Etika Kristen, kehidupan Kristen itu dimotori, digerakkan ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti saudara tahu di dalam bahasa Paulus itu kan kontras antara spirit and sarx and flesh ya. Spirit itu roh, dipimpin oleh roh, lalu terus satunya itu bicara tentang apa? Tentang kedagingan kan ya. Daging gitu, sarx ya. Ada sedikit perbedaan nuansa meskipun pasti nggak kontradiksi ya. Dengan Yohanes menggunakan sarx, dengan Paulus menggunakan sarx. Kalau sarx di dalam Paulus itu lebih, pengertiannya itu lebih seperti power of sin, ya itu kuasa dosa. Kedagingan di dalam pengertian natur yang berdosa, itu pakai istilah sarx. Dan hanya bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Dan kalau saudara baca di atas itu ya, misalnya ayat 19 di situ kan ya. Imoralitas seksual, ya, ketidaksucian, sensualitas, berhala, sihir dan permusuhan dan seterusnya. Itu kan perbuatan apa? Daging gitu ya. Itu istilah daging di situ dipakai almost synonymous dengan istilah dosa ya dalam hal ini ya, kuasa dosa gitu. Tapi kalau saya baca di dalam Yohanes misalnya, Yohanes itu pakai istilah flesh atau sarx, itu dipakai di dalam pengertian ini orang yang di dalam kehidupannya itu gak ada akses kepada kingdom of God. Jadi yang dilihat itu cuma dunia yang kelihatan. Natural di dalam pengertian, misalnya contoh ya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu kan ya, mereka kan kenyang, mereka secara fisik itu kenyang gitu. Jadi mereka itu dikenyangkan oleh roti fisik, perut fisik mereka kenyang ya.
Dan mereka senang dengan itu gitu. Tapi begitu Yesus mengajarkan akulah roti hidup. Maksudnya kamu itu juga punya dimensi spiritual. Dan dimensi spiritual juga bisa lapar secara spiritual. Dan karena itu mesti mendapatkan makanan spiritual. Mereka nggak ngerti gitu. Mereka nggak bisa accessing itu gitu. Mereka nggak bisa masuk kepada spiritual realm, kepada wilayah rohani itu. Nah itu dimungkinkan oleh Roh Kudus. Makanya Yohanes bilang, kecuali seseorang itu dilahirkan oleh roh, ya, dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Dia nggak bisa masuk ke dalam spiritual realm itu. Jadi yang dilihat itu selalu adalah physical realm. Ya, saudara masih ingat ya, Tuhan Yesus bicara sama perempuan Samaria. Dia bicara tentang air hidup. Perempuan itu bilang apa? Berikanlah aku air seperti itu supaya nggak usah datang ke sumur lagi gitu. Tuhan Yesus bicara tentang air hidup, dia masih bicara tentang air sumur. Dia bicara tentang air yang diminum secara fisik. Padahal Tuhan Yesus mau bergerak kepada spiritual reality di dalam hal ini ya. Nah istilah sarx di situ ya, istilah flesh, istilah daging di dalam Yohanes itu dipakai di dalam pengertian orang yang hanya melihat dunia yang kelihatan, berurusan hanya dengan hal-hal jasmani gitu, hal-hal lahiriah. Tapi nggak pernah peduli dengan hal-hal rohani di dalam hal ini ya. Nah itu istilah daging. Nah, Yesus bilang, coba kita baca ya di dalam Yohanes ini ya. Daging sama sekali tidak berguna. Itu di Yohanes 6 ayat berapa ya itu ya. 63 ya. Ya, it is the spirit who gives life. Rohlah yang memberi hidup. Daging ya, sarx itu nggak berguna gitu. Nah ini kalau kita salah baca ya, Zwingli indeed salah baca sih bagian ini gitu. Bisa sedikit mirip seperti kayak pandangan platonik gitu. Pandangan platonik seperti roh itulah yang memberi hidup ya. Daging sama sekali nggak berguna. Padahal istilah daging di sini dipakai di dalam vocabulary-nya Yohanes itu daging maksudnya adalah ya ini orang yang cuma puas hanya dengan hal-hal lahiriah saja. Itulah yang disebut daging gitu. Daging itu nggak berguna, is no help. Maksudnya nggak bisa menolong kamu di dalam hal-hal rohani kecuali pneuma, kecuali spirit, kecuali roh itu yang memberikan hidup ya. Jelas ya bagian ini ya. Jadi saudara mendapati kontras antara sarx atau daging dan roh. Dan Paulus juga pakai kontras yang sama, daging, sarx dan roh. Tapi pengertian sarx di sini ada sedikit nuans perbedaan ya. Kalau saudara membaca di dalam Galatia misalnya itu, dia bilang tentang works of the flesh. Nah ini menarik soalnya kalau saudara eksegit ya. Coba saudara try itu eksegese ini. Kontrasnya works of the flesh. Ini works itu perbuatan daging ya. Lalu kontrasnya apa? Dikontraskan dengan apa? Apa bahasanya Paulus? Apa? Ya betul, buah roh, fruit of the Spirit ya. Coba saudara eksegese, saudara bisa. Pertama ya, kontras pertama yang kelihatan daging, roh gitu kan ya. Nah terus apa lagi? Saudara bisa kontrasin apa lagi? Ini perbuatan daging, ini buah roh. Kenapa dia nggak bilang works of the Spirit gitu? Kenapa gitu? Kenapa dia bilangnya fruit of the Spirit? Kenapa nggak pakai istilah works of the Spirit? Kenapa saya? Coba jelasin, kenapa gitu? Apa yang persoalan dengan istilah works? Ya betul, jadi istilah works itu kan erga ya, erga, ini apa, ergonomu dan sebagainya, works of the law dan sebagainya. Itu kan Galatia, Roma dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan Torah gitu ya, itu erga, itu konotasi yang negatif, maksudnya itu dari manusia gitu. Makanya Paulus menghindari pakai istilah perbuatan, karena ini bukan perbuatan manusia. Ini adalah pemberian Tuhan, pemberiannya Roh Kudus, makanya pakai istilah fruit ya. Nah, sudah bisa dong eksegese kayak gini ya. Di dalam metafor fruit atau buah itu ada keindahannya sendiri yang nggak ada pada perbuatan. Fruit itu kan bicara ini ya, agriculture gitu kan ya. Ini sesuatu yang hidup ya, sesuatu yang apa ini? Yang organik dan sebagainya, living thing. Buah itu kalau saudara refer ke Mazmur 1 misalnya ya. Bukan kita yang memberi buah gitu, itu bukan produksinya kita.
Tapi yang kita lakukan itu simply apa? Kalau Mazmur 1 itu apa? Tinggal di tepi aliran air itu ya, akan berbuah pada musimnya gitu. Kata kuncinya itu ya, kita dekat dengan source gitu. Kita dekat dengan sumber hidup. Bukan kita memaksa untuk berbuah, nggak bisa. Tapi kita tinggal dengan bersama sumber hidup, dalam hal ini kalau Mazmur 1 air gitu ya. Tepi aliran air. Atau di dalam bahasanya Yohanes, saya pinjam Yohanes, saya pinjam Mazmur, sekarang pinjam Yohanes. Saudara membaca di dalam Yohanes 15 itu kata kunci ya. Apa? Tinggallah di dalam aku, tinggal, remain, abide. Tinggallah di dalam aku, di dalam Kristus maksudnya. Tinggal di dalam pokok anggur, itu pasti akan berbuah gitu. Bukan bagaimana caranya berbuah, ini bukan tentang metodologi, bukan. Tapi apakah kita tuh tinggal atau tidak tinggal. Orang yang tinggal di dalam Kristus itu pasti berbuah. Pasti, sudah pasti. Menurut Alkitab itu sudah otomatis itu. Jadi kalau saudara dan saya kehidupan kita tersendat-sendat di dalam berbuah, ya saudara bisa koreksi gitu. Ini kita itu tinggal di dalam Kristus atau tidak gitu. Jawabannya sederhana gitu. Kalau pohon ditaruh di padang gurun gitu misalnya ya, atau yang nggak ada aliran air dan sebagainya. Saya nggak bicara yang perkecualian ya, kita bicara yang general gitu ya. Ya dia nggak bisa mengeluarkan buah gitu. Nggak ada yang aneh di situ. Itu sudah almost like apa ya, otomatis gitu loh. Itu pohon di tepi alirannya dia berbuah. Kalau nggak di tepi aliran dia mati sudah, gitu saja gitu. Dia kering, dia nggak bisa menghasilkan buah. Ya, jadi itu kata kunci tinggal, abide, bersama itu penting. Demikian juga ini ya, kalau bahasanya Paulus, yaitu keep in step with the Spirit. Ya, jadi kalau Yohanes pakai istilah tinggal, abide, Mazmur pakai istilah di tepi aliran air itu ya, berada di sana. Paulus pakai istilah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berbuah. Buah di dalam pengertian yang akan diberikan oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita dipimpin oleh kedagingan, kita dipimpin oleh ego kita sendiri, ya sudah nggak ada buah memang gitu. Yang ada adalah perbuatan apa? Daging gitu. Ini kalau di dalam teologi reform kan sangat ditekankan ya. Itu loh yang bisa dihasilkan manusia itu ya itu gitu. Apa yang kita produksi? Ya ini. Daftar perbuatan-perbuatan daging. Dari diri kita yang bakal keluar itu. Semuanya itu sampah sebenarnya. Semuanya itu adalah kejahatannya. Ini bukan gambaran pessimistic view tentang antropologi. Ini realistic view. Ini realistic anthropological view. Kalau kita dari diri kita sendiri nggak ada Roh Kudus ya. Itu yang keluar ya sudah itu. Yang ada adalah pertikaian, konflik, ya berhala, lalu terus kemudian sihir, dan semua itu, all kind of evil sebetulnya dalam hal ini ya. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh, ya kalau kita ini hidup oleh roh, meaning roh yang menggerakkan kita, maka kita akan berbuah. Makanya pakai istilah buah, gak pakai istilah perbuatan-perbuatan. Karena ini bukan dari manusia, tapi karunia Roh Kudus, ya the gift of the Spirit. Di sini spiritnya dalam pengertian subjektifus ya. Karunianya Roh Kudus yang mengaruniakan itu maksudnya, yaitu buah ini. Satu kontras lagi yaitu apa? Satu kontras lagi yaitu apa? Apa? Enggak, kita stay rapi aja lah. Spirit sama flesh kok. Of the sama itu. Kita bisa kontrasin apa lagi? Kenapa yang satu plural, satu singular gitu loh? Kenapa coba ayo? Kenapa nggak bilang work of the Spirit, fruit of the Spirit sama-sama singular atau works and fruits? Tapi saya bukan berarti saudara mau terlalu cerewet ya. Kalau saudara baca Thomas Aquinas, even John Owen deh, dia tulisnya fruits ya actually, bukan fruit gitu. Tapi kalau di eksegesi modern kan orang lebih cerewet in a good sense gitu ya. Ini bilangnya bukan fruits tapi fruit gitu kan ya. Tapi yang lebih menarik mungkin bukan kenapa fruit dan bukan fruits. Tapi membandingkan fruit dengan works maksudnya yang plural gitu. Itu lebih make sense gitu. Maksudnya keindahan kesatuannya itu lebih beautiful kalau dikontraskan dengan pluralnya works, bukan pluralnya fruits. Nangkep enggak? Makanya kalau ada orang pakai istilah fruits ya sudahlah, tutup mata aja enggak apa-apa. Anyway, John Owen juga pakai istilah fruits, saya ingat saya. Thomas Aquinas pakai istilah fruits juga gitu. Buah-buah roh ya, saudara enggak usah jadi orang reform yang annoying gitu terus sampai itu. Mau apa ini Thomas Aquinas gini aja nggak ngerti gitu ya. Lu ngerti karena ada tafsiran modern gitu. Kalau kita nggak ada, kita juga kayaknya nggak terlalu aware anyway. So kita better kontrasin singularnya fruit dengan pluralnya works gitu.
Instead of fruit singular and fruit plural ya. Nggak terlalu menarik itu discussion itu menurut saya. Tapi kenapa works saya pakai plural gitu. Adalah natur dari kejahatan bahwa itu tuh plural gitu. Bisa nggak saya ngomong kayak gitu? Adalah natur daripada kebenaran, kesucian, dan kebahagiaan bahwa itu tuh satu gitu. Yet satunya itu bukan oneness ya. Seperti saudara baca kan, itu kan 9 kan bilang di dalamnya kan ya. Maksudnya still ada diversity, ada plurality ada gitu. Tapi penekanannya di sini dalam unity. Bukan oneness ya. Bukan kesatuan, tapi kesatuan di dalam pengertian unity gitu. Unitas ya. Nah maksudnya itu di dalam pengudusan itu kita masuk kepada completeness gitu. Integrity. Banyak. Saudara ingat peristiwa Menara Babel kan? Itu banyak, itu benar-benar banyak itu. Legion itu banyak itu. Nah, Mbak saya, yang mau ditekan di sini ya, itu evil itu fragmentasi gitu. Keterkepingan, keterserakan, nggak ada satu-satunya gitu, nggak ada unity-nya, nggak ada. Yang ada adalah keterkepingan, keterpecahan ya. Fragmentasi tahu nggak sih istilah ini ya? Disintegrasi, sudah tahu kan istilah ini ya? Disintegrasi itu. Nah, ini bicara tentang integrasi, satu. Integrated itu berarti kan satu kan ya. Yet satunya itu bukan satu tunggal, seperti Tritunggal itu satu, tapi satu yang 3 kan, pribadinya 3. Ini juga bicara one fruit 9 kan sebetulnya di dalamnya gitu. Gak bicara tentang oneness, monotoni, bukan. Ya, bukan bicara tentang monotoni. Bicara tentang unity in diversity, tekanannya kepada unity. Waktu saudara melihat works of the flesh itu all kinds of evil, seperti kayak gak ada selesai-selesainya di dalam hal ini ya. Keterpecahan satu dengan yang lain. Nah, saudara juga bisa bandingin juga dalam hal ini ya. Fruit of the spirit satu kan ya. Saudara nggak bisa love tanpa joy, tanpa self-control, tanpa itu nggak mungkin gitu. Tapi saudara coba lihat, nggak ada integrasi di dalam kejahatan gitu. Sihir, saudara nggak bisa bilang di dalam sihir ada berhala dan itu semua satu paket. Ini bukan satu paket. Ini sudah kekacauan yang luar biasa gitu. Nah, nggak saya poin ini ya. Tapi kalau sudah bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, ini kan benar-benar satu gitu. Saudara nggak bisa cuma dapat kasih tanpa damai sejahtera kan nggak bisa gitu. Tapi ini ada perjinahan, apalagi ada permusuhan, konflik, percideraan, ada ini dan sebagainya itu luar biasa kacau di dalam hal ini ya. Fragmentasi dan kita melihat gambaran yang chaos di situlah, chaotic gitu. Ya, perhaps itu last kontras antara fruit of the spirit and works of the flesh ya, perbuatan. Gak ada kesatuan di dalam kejahatan ya. Nah, kalau saya poin ini. Orang di neraka itu actually sangat kesepian satu dengan yang lain. Saudara jangan pikir di neraka ada semacam persekutuan orang-orang jahat. The fellowship of the wicked, no such thing, gak ada fellowship di sana itu. Orang jahat itu bukan bersekutu, orang jahat itu hidup sendiri. Gak ada orang benar itu di dalam persekutuan. Gitu. Gak ada persekutuan di dalam kejahatan. Gak mungkin juga. Gak ada integrasi. Gak ada koherensi. Tahu gak? Kalau kita bicara tentang kebaikan, orang yang mengasihi harusnya dia ada damai sejahtera. Itu kita bisa membicarakan koherensinya. Kalau gini berarti ini gini. Tapi di dalam kejahatan ini sama sekali nggak works, ini sama sekali nggak patut dibicarakan gitu. Dia yang berzina, dia berzina berarti juga harus bermusuhan dan sebagainya. Perhaps iya, perhaps nggak tertarik lah kita bicarain ini. Dia mau spesialisasi di dalam perzinahan ya terserah gitu maksudnya. Ada nggak orang berzina yang generous, dermawan gitu? Ada nggak? Ada. Nggak make any sense kan? Nah Mbak. Apakah berzina harus sangat pelit sekali gitu? Apakah Uncle Dagobert itu pezina? Sudahlah, gak ngomong itu lagi, sudah cukup. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Orang itu bisa jatuh di dalam satu dosa, dia kelihatan yang lain itu seperti kayak tinggi sekali gitu. Ini doesn't make any sense kan? Kita nggak bisa bicara koherensi di sini. Memang juga nggak perlu koherensi karena di dalam kejahatan nggak ada koherensi gitu. Ya. Tapi kalau kita bicara kebaikan itu ada koherensi, ada integrasi, ada kesatuan gitu. Jadi ini jangan di-copy ke sana, karena nggak akan works. Itu doesn't work gitu. Yang dikatakan di dalam Alkitab itu, kita melanggar satu, itu berarti sudah berdosa sama semuanya. Itu yang dikatakan Alkitab, bukan berarti melanggar satu, berarti saya equally melanggar semuanya. Enggak ada loh ajaran kayak gitu di Alkitab gitu.
Sekali lagi ya saya coba, itu perempuan pelacur itu ya, persoalannya di mana? Ya di pelacurannya kan ya. Tapi dia cinta uang nggak? Dia cinta uang nggak? Cinta. Sudah tahu dari mana di Alkitab? Ngomongnya di mana? Ngomongnya di mana perempuan itu cinta uang? Di mana? Yudas itu cinta uang nggak? Dia melacur. Nah, itu loh saya kan bingung toh. Tapi saudara mengharapkan yang cinta uang ya melacur ya harus berhalal. Itu nggak ada kayak gitu. Kita nggak mengharapkan kayak gitu di dalam dunia kejahatan, nggak ada integrasi dan completeness kayak gitu. Nangkep nggak sih intinya gitu? Orang bisa, ini saya mesti berhenti habis ini ya. Di dalam pelacuran ya dia tetap dermawan, dia nggak pelit, itu sangat mungkin gitu. Tapi bukan berarti karena dia jatuhnya di dalam perzinahan dan bukan jatuh di dalam cinta uang, terus kemudian jadi bisa ditimbang-timbang yang mana lebih. Kalau menurut konsep Alkitab, yuk berdosa satu sudah habis semuanya, sudah nggak usah ngomong lagi gitu. Itu yang dikatakan Alkitab berdosa satu, itu berarti sudah berdosa, sudah cukup gitu. Tapi Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa kamu berdosa satu, berarti yang lain juga berdosa equally. Itu nggak ada dukungan loh di Alkitab. Nah, nggak sih poin ini ya. Ya, saya pikir dalam hal ini cukup jelas gitu. Intinya adalah di dalam dunia keberdosaan itu nggak ada integrasi gitu, nggak ada koherensi, semuanya disintegrated, semuanya kacau, doesn't make any sense. Nah, sekarang kita masuk di dalam ini ya, gifts of the Spirit menurut early Pauline letters, surat-surat yang awal gitu. Kalau di dalam discussion dengan ini ya Pak, historical, critical, scholarship dan sebagainya. Saya nggak mau bawa ini ke level jemaat sih gitu. Even di STT pun saya juga nggak terlalu mau ngomong bagian ini kan terlalu complicated gitu ya. Ada yang namanya Deutero-Pauline letters, itu authorship-nya disputed di dalam hal ini gitu, beberapa surat gitu. Tapi kalau kita nggak mau masuk ke sini, anggaplah ini early Pauline letters, ada later Pauline letters gitu ya. Mungkin safe enough lah ngomong kayak gini. Jadi early Pauline letters ya itu seperti Tesalonika, Galatia, Roma, Korintus ya, Filipi dan sebagainya. Terus yang dianggap Deutero-Pauline ini atau later Pauline letters itu seperti kayak surat-surat pastoral, lalu seperti Efesus dan sebagainya. Itu dianggap later karena kontur teologinya itu cukup ini sih, cukup berbeda di dalam hal ini. Good, kita bicara yang early Pauline letters dulu ya dalam hal ini ya. Nah, waktu bicara tentang gifts of the Spirit, bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudusnya sebagai subjek yang mengaruniakan ya. Ini kita bicara yang esensial ya, yang foundational. Itu yang pertama, menurut 2 Korintus 3 ayat 17b, di mana di situ ada Roh Tuhan, the Spirit of the Lord, di situ ada kebebasan. Nah ini gift of the Spirit essential yang sangat penting menurut Paulus adalah freedom. Freedom. Kalau Roh Kudus itu bekerja, dia memberikan kebebasan. Nah saudara tahu ya, istilah kebebasan ini sangat di-abuse gitu, sangat di-abuse. Tapi intinya adalah saudara, kalau saudara membaca di dalam surat Paulus yang awal itu ya, misalnya di dalam Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 2, saudara membaca di situ yang memperbudak itu ya, itu kuasa Torah ya, dosa, kematian itu memperbudak kita. Tetapi Roh Kudus itu membebaskan. Jadi waktu Roh Kudus itu bekerja, ya itu dia akan memberikan kepada orang-orang percaya itu kebebasan. Kebebasan itu adalah karunia Roh Kudus. Pemenjaraan atau perbudakan, perhambaan itu adalah sebaliknya. Itu adalah di mana Roh Kudus itu nggak bekerja. Saya sudah berulang-ulang kali ya menekankan bagian ini saya. Kekristenan itu liberating. Kalau Yohanes mengatakan kebenaran itu memerdekakan kamu, bukan mempersempit kamu loh, bukan. Kebenaran itu bukan memenjarakan kamu, nggak ada istilah itu, istilah ngawur itu. Yang ada adalah kebenaran itu memerdekakan kamu. Berarti tadi sebelumnya Sebelum merdeka berarti diperbudak gitu. Berarti sebelumnya itu kita itu dipenjara. Mendapatkan kebenaran itu liberating ya. Nggak mengenal kebenaran itu kita hidup di dalam penjara gitu, hidup di dalam perbudakan ya.
Tapi ini ya, orang yang gak mengerti pekerjaan Roh Kudus, dia pikirnya terbalik. Seperti kayak di dalam kekristenan kayak banyak sekali peraturan. Gak boleh ini dan gak boleh itu. Mesti pikul salib lagi dan lagi. Ini orang gak ngerti Roh Kudus berarti gitu. Saudara perhatiin ya, yang gak ngerti Roh Kudus itu bukan cuma orang di gereja sana. Di gereja sini juga bisa gak ngerti Roh Kudus loh actually gitu. Dan perlu dikoreksi ya. Sekali lagi ya, Roh Kudus itu bekerja memberikan kepada kita anak-anak Allah itu kebebasan, freedom. Nah, freedom itu bukan freedom pertama freedom from ya, freedom from the law, from sin, from death ya, from imprisonment tadi ya, kebebasan dari keterpenjaraan, dari dosa dan sebagainya. Tapi freedom juga bisa ada freedom to ya, kebebasan untuk apa gitu. Freedom to apa kira-kira saudara? Freedom to misalnya freedom to apa? Ya, freedom to worship God misalnya. Kebebasan untuk bisa beribadah. Lalu apa lagi? Freedom to? Ya itu freedom from tadi sudah. Freedom escape itu yang from berarti gitu. Sekarang setelah freedom from, terus to-nya to apa? Kita setelah bebas dari dosa, kita bisa apa gitu? Freedom to apa? To apa misalnya? Iya betul, to love God and to love neighbors. Itu penting sekali gitu. Kita nggak bisa mencintai, itu penjara kalau menurut Alkitab gitu. Kita nggak bisa mengampuni, itu penjara gitu. Tapi kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, ya, kita bisa memberi, ya, itu freedom, gitu. Itu adalah kebebasan. Nah, kalau saudara membaca di dalam ini ya, surat-surat Paulus di situ, misalnya di dalam Roma 8 ayat 15, itu dikatakan kamu tidak menerima roh perbudakan, ya, yang membuat kamu takut. Tetapi kamu menerima spirit adopsi, ya, yang melaluinya kita itu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara perhatikan di sini ya, freedom itu dikaitkan dengan apa? Spirit of adoption. Ini loh ya, spirit adopsi. Adopsi itu berarti apa saudara? Anak ya. Anak, lalu lawan katanya di sini kan enslavement, freedom ini apa? Perbudakan ya. Perbudakan, ini keterpenjaraan, perbudakan, ini berarti apa? Ini ketakutan, ya, fear, tadi bicara tentang ketakutan, lalu bicara tentang apa? Ya budak, kalau ini anak, ini budak, gitu kan ya. Saudara perhatikan ya, budak itu ya, waktu menaati firman Tuhan ya, dia itu terpaksa gitu. Dia seperti kayak harus. Segala sesuatu itu jadi harus gitu. Itu berarti budak gitu. Sekali lagi ya, kalau saudara berurusan dengan firman Tuhan, saudara rasa ini berat gitu. Mungkin saudara belum lahir baru loh. Sekali lagi ya, kalau saudara berurusan dengan firman Tuhan, saudara rasa ini bukan beban yang manis, ini bukan beban yang ringan, saudara rasa ini sebagai sesuatu yang berat. Sangat mungkin saudara itu belum lahir baru, belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Karena orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus itu nggak begitu. Anak itu ya, waktu taat kepada bapaknya, bukan karena ketakutan, bukan gitu. Dia juga nggak takut mati, dia juga nggak takut hukuman, tidak gitu. Tapi kalau kita masih takut mati, takut hukuman dan sebagainya, itu kemungkinan besar ya, belum ada kelahiran kembali di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana? Kalau belum dilahirbarukan, ya dia mesti minta kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan melahirbarukan dia. Gitu. Baru kita bisa ada orientasi yang baru tadi. Gitu. Ini masalah sikap hati ya, saudara. Firmannya sih sama gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gitu kan ya, sama kan ya. Kasihlah sesamamu manusia. Tapi ada orang yang dengan kalimat ini merasa, hey, saya diundang untuk bisa mengasihi Tuhan. What a good news, ini kabar yang baik. Ada orang yang lihat kalimat ini jadi stres. Gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus dia pikir, kok Tuhan egois gini ya? Giliran dia mengasihi saya kapan coba gitu. Nah ini loh saya. Itu bukan orang lahir baru kayak begitu. Jadi undangan untuk mengasihi Tuhan dianggap sebagai satu horor. Sesuatu yang berat ya. Seperti kayak dia itu harus selalu menyangkal diri. Akhirnya gak ada kekuatan juga gitu. Karena gak ada Roh Kudus. Karena gak ada Roh Kudus yang menggerakkan. Dia berusaha dari kekuatannya sendiri. Makanya Yohanes bilang, kecuali seseorang itu lahir baru ya. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia gak melihat kerajaan Allah. Dia itu dari luar ya. Dan selalu itu sifatnya itu
eksternal, dari dalam hatinya itu nggak kepingin mengasihi Tuhan. Tapi dia selalu mengasihi itu secara eksternal. Tahu saya secara eksternal. Gimana ya contohnya ya? Ya intinya saudara terpaksa lah melakukannya gitu. Saudara datang terpaksa. Bukan betul-betul karena kita mengasihi Tuhan sebagai seorang anak, tapi seorang budak ya. Budak itu kerjanya itu profesional gitu. Sebetulnya dia yang diharapkan itu adalah uang gitu. Uang. Saya perlu uang ya. Saya kerjanya di sini nggak ada gairah sebetulnya. Saya sebenarnya males kalau bisa nggak usah kerja itu lebih bahagia. Gitu. Jadi saya kerja itu apa? Saya kerja sebenarnya saya butuh uang gitu. Itu mental budak namanya gitu. Kita di hadapan Tuhan bisa mental budak kayak begini loh. Jadi saya menaati firman Tuhan itu supaya apa? Supaya saya dibalas, supaya saya dapat reward ya. Supaya Tuhan memelihara. Tapi saya mesti memberi jasa dulu gitu kepada Tuhan. Dan ini sangat dipenuhi dengan ketakutan deh. Karena apa? Ya karena jasa kita itu nggak sempurna gitu kan ya. Lalu kita berpikir bagaimana nanti kalau ternyata ini nggak cukup perbuatan baik saya dan sebagainya. Selalu ada ketakutan. Budak itu kan seperti itu memang. Saudara pernah punya ini nggak sih pembantu yang kita punya pembantu yang paranoia sekali sampai pokoknya dia nggak pernah mau disalahin. Mungkin ya karena kita terlalu keras juga bisa sih ya. Itu kita mesti introspeksi loh kalau sebenarnya bukan cuma ini sih, cuma pembantu tapi anak kalau terlalu takut ya sama orang tuanya, mungkin kita kelewat galak loh sebetulnya gitu. Sampai anak itu nggak ada perspektif cinta, nggak ada perspektif kasih pengampunan, akhirnya dia bawaannya ketakutan melulu gitu ya. Sampai ada hal yang betul-betul dia bikin kesalahan ya, pembantu itu pun dia nggak mau ngaku gitu. Padahal kita tahu 100%, 120% itu dia memang gitu. Tapi dia lempar kepada orang lain, kalaupun dia nggak mau ngaku, dia bilangnya itu karena yang lain lagi. Ini loh saya, sudah bisa bayangin nggak sih keadaan seperti ini ya? Dia nggak berani bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab, dipenuhi dengan ketakutan gitu. Kenapa sih orang bisa dipenuhi dengan ketakutan? Karena hubungannya itu adalah hubungan slave and master gitu. Hubungannya itu adalah budak dan tuan gitu. Jadi budak itu mesti kerjanya mesti rapi, nggak boleh bikin salah dan sebagainya, nggak boleh pecahin gelas dan sebagainya, karena nggak ada pengampunan gitu misalnya ya, langsung potong gaji gitu misalnya, atau usir atau apa misalnya gitu. Nah keadaan kayak begini kan bikin orang ketakutan kan, bener kan ya, ketakutan gitu. Tapi jiwa seorang anak itu bukan itu gitu. Jiwa seorang anak itu percaya kepada orang tuanya kalau dia pecahin gelas, ya dia tahu dia nggak akan diusir keluar dari rumah gitu, karena dia anak gitu. Seorang anak ya, kalau dia bikin kesalahan, dia tahu bapaknya itu nggak akan putus hubungan. Mulai sekarang lu bukan anak lagi. Kenapa? Karena lu pecahin gelas gitu. Nggak akan kan ya. Jadi anak itu ada kepercayaan, ada security ya. Anak itu tahu bahwa bapaknya itu mengasihi dia. Ya. Hubungannya itu bukan digerakkan oleh hubungan ketakutan ya, bukan ketakutan, bukan bagaimana menjadi benar di hadapan masternya, bukan. Tapi hubungannya itu adalah hubungan kasih, hubungan cinta. Dan kalaupun mau pakai istilah fear ya, itu ada istilah dari orang-orang Puritan ya. Filial fear dan servile fear itu dua hal yang lain ya. Takutnya seorang anak dan takutnya seorang budak itu dua hal yang lain. Takutnya seorang budak itu di dalam gambar yang tadi saya jelaskan ya, itu apa? Ketakutan dihukum, ketakutan dipecat, ketakutan nggak dipelihara dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ketakutan seorang anak itu dia takut dia nggak mau melukai hati orang tuanya gitu. Berarti ini sebetulnya cinta juga kan ya. Dia takut bukan di dalam pengertian takut seorang budak, tapi filial fear itu dia takut sebagai seorang anak yang menghargai bapaknya. Dia akan kecewa sekali kalau dia melukai hati orang tuanya. Itu ketakutan yang positif maksudnya. Kalaupun mau pakai istilah fear ya. Karena di dalam Alkitab juga ada dua istilah ini. Ada fear of the Lord itu kan pakai istilah fear ya. Takut akan Allah. Tapi ada ketakutan seorang budak. Yang kita bicarakan di sini ketakutan budak. Bukan ketakutan yang benar ini ya. Bukan. Tapi ketakutan seorang budak. Nah ini kalau sudah membaca di dalam tulisan Paulus ya. Itu essential gift of the Spirit. Roh Kudus itu memberikan karunia freedom ya. Kita diangkat sebagai anak ini oleh Roh Kudus. Kita identitasnya itu anak, bukan budak. Dan karena itu kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita dikuasai oleh cinta dan dikuasai oleh kasih.
Tadi saya ngajar di STT ini saya bilang ya kalau lu belajar di sini lu ketakutan karena ntar nggak lulus atau nggak dapat ijazah, dan itu berarti ini spirit seorang Buddha gitu. Karena spirit anak itu bukan itu gitu. Spirit anak bukan ketakutan nggak lulus ntar kalau nggak ada ijazah terus nggak bisa dapat kerjaan jadi hamba Tuhan gimana, itu bukan spirit anak. Spirit anak bukan itu. Di dalam Alkitab kan banyak ya. Cerita prodigal son, anak yang sulung itu kan spirit Buddha sebetulnya gitu. Saudara bisa gali sendiri gitu. Orang-orang yang berusaha untuk menaati Torah ya secara eksternal, secara lahiriah itu Buddha gitu, bukan dari dalam hatinya gitu. Bukan secara internal, bukan dari batinnya, tapi secara eksternal. Jelas gak sih konsep ini ya? Mencintai dari dalam hati. Nah itu dikaruniakan oleh Roh Kudus. Nah karena kita adalah anak, kalau saudara membaca masih di dalam Roma ya, Roma pasal 8, tadi kan kita baca ayat 15. Roma 8 ayat 17, di situ dikatakan sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya itu juga menjadi ahli waris bersama Kristus. Ahli waris bersama Kristus. Nah sekarang saya terusin ya. Ahli waris bersama Kristus. Apa yang diwarisi? Kalau saudara baca di dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 17. Yang diwarisi itu adalah penderitaan dan kemuliaan. Sekali lagi ya, penderitaan dan kemuliaan. Ini ya, saya jelasin ya. Cuma anak yang berani, yang dengan bebas bisa mewarisi penderitaan. Budak itu melarikan diri. Nah, maksudnya logik ini ya. Sudah baca di dalam Yohanes 10 kan ya. Gembala upahan, hired hand, orang upahan. Waktu serigala datang, dia melarikan diri karena dia bukan gembala. Gembala itu ada sense of belonging. Gembala itu ada perasaan memiliki. Ya, ini rumah saya, ini domba saya, ini keluarga saya, ini gereja saya gitu ya. Maka waktu ada kesulitan penderitaan, dia bukan caw gitu, dia bukan melarikan diri. Nah, saudara lihat di sini ya logiknya ya. Ini logika anugerah namanya. Ini apa yang seringkali nggak dimengerti ya. Justru anak yang rela menderita itu anak gitu. Yang nggak mau menderita itu sebetulnya Buddha gitu. Jangan dibalik ya, saudara, jangan dibalik itu. Saudara lihat teologi yang aneh sekarang ya. Dibilang katanya anak yang anak itu nggak menderita. Saudara pernah dengar kan ya konsep kayak gini ya. Anak itu nggak menderita, dibebaskan daripada penderitaan. Gak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Kalau sudah baca dalam Alkitab, anak-anak gampang yang diluputkan daripada penderitaan. Itu yang bukan diakui sebagai anak. Ya budak itu gak harus ikut menderita. Karena itu bukan urusannya budak. Budak melarikan diri, it's just correct. Memang lu bukan anggota keluarga kok gitu loh. Tapi kalau anak, yaitu orang tuanya menderita, ya dia menderita juga di dalam hal ini. Misalnya saya pakai ilustrasi ya. Saya bukan sedang membicarakan penderitaan bapak loh, bukan. Ini lagi pakai ilustrasi gitu. Penderitaan satu rumah ya semuanya gitu. Kita ini heirs with Christ. Yesus itu menderita sebagai anak menderita, maka bersama dengan Kristus kita juga mewarisi penderitaan. Kenapa sih? Karena di dalam penderitaan itu kita tetap yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita gitu. Kenapa kita nggak berani menderita? Kita takut menderita karena nggak cukup pemahaman tentang kasih. Yang paling menakutkan di dalam penderitaan itu adalah saya tidak dikasihi. Bukan penderitaannya sendiri, bukan saya penderitaan. Coba saudara baca ceritanya itu loh, orang-orang martir bisa dengan gagah kayak begitu menghadapi api. Bukan 1-2 kan yang kayak gitu ya. Kenapa saya? Karena mereka begitu yakin ya, mereka itu dikasihi Tuhan. Jadi penderitaan itu langsung direlativisasi dengan keyakinan dikasihi Tuhan. Gitu. Tapi celakalah orang yang menderita kecil saja, tapi dia nggak ada perasaan dikasihi Tuhan. Itu habis ya, hidupnya habis itu. Jadi Roh Kudus itu membawa kita ya sebagai anak yang dikasihi. Tuhan tuh mengasihi kita, dan karena kita punya keyakinan bahwa kita dikasihi, maka kita juga berani menderita gitu. Gak ada persoalan dengan penderitaan. Saya bukan menggambarkan penderitaan by the way. Waktu kita menderita pasti ada pergumulan gitu. Ini bukan sedang boasting apa kayak sombong sekali terhadap penderitaan, bukan itu ya. Doa Bapa kami kan berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Itu maksudnya kerendahan hati gitu. Jangan menantang penderitaan gitu. Tapi betul juga di dalam pengertian bahwa penderitaan itu bisa direlativisasi oleh
pemahaman seseorang tentang cinta kasih Tuhan. Gitu. Sekali lagi ya, karena kita ini anak, karena kita ini dikasihi, maka kita itu bisa rela menderita. Coba saudara pakai ilustrasi sederhana aja lah ya. Saudara kalau hujan-hujan beli obat ya, saudara tahu orang yang saudara beli obat itu orang yang mengasihi saudara dan yang saudara kasih. Ini love relationship. Gak jadi persoalan kan? Tapi saudara gerimis saja gak usah hujan gitu ya. Tapi itu saudara beli untuk musuhmu gitu misalnya ya. Itu gak rela sama sekali. Bukan masalah gerimis atau hujan terus, bukan gitu. Tapi ini ada hubungan cinta atau gak ada hubungan cinta? Waktu gak ada hubungan cinta, itu apapun juga jadi berat gitu. Apapun itu jadi penderitaan gitu, penderitaan mental. Ya. Kenapa sih? Karena gak ada cinta kasih. Tuhan itu cinta, Tuhan itu kasih, dan dia mengasihi kita. Dan dia mengundang kita untuk masuk di dalam cerita cinta kasih itu gitu. Tapi dunia ini mengundang saudara untuk masuk di dalam cerita kebencian, kepahitan, sakit hati, dan seterusnya gitu. Dan itu akan melumpuhkan kita sampai gak bisa gerak akhirnya. Karena apa sih? Gak driven by love. Akhirnya menggantikan itu adalah ketakutan. Ketakutan demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan. Karena gak ada cinta kasih di dalamnya. Jadi suffering and glory ya, itu kalau kita membaca di dalam Roma itu bicara tentang heirs, suffering and glory. Karena cuma anak yang diadopsi yang bisa menderita bersama Kristus, yang dengan rela menderita. Justru karena ada cinta. Saya terusin satu lagi, ini yang terpenting ya, ini yang terpenting. Barusan bahas ini sih di PA Wanita ya. Kalau sudah membaca di dalam Roma 5 ayat 5, ya Roma 5 ayat 5. Kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati manusia oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah ini double meaning saya, ini genitivus, objektivus, dan subjektivus. Kalau saudara membaca di dalam bagian itu ya, ini menarik. Pertama di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah yang diberikan kepada kita. Berarti Roh Kudus sebagai karunia, objeknya gitu ya. Nangkep ya poin ini ya. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Berarti Roh Kudus sebagai karunia. Tapi Roh Kudus juga sebagai subjek. Dia itu memang Allah yang mencurahkan. Tapi bukan tanpa Roh Kudus ya. Allah mencurahkan itu juga melalui Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus. Ya, mencurahkan apa? Mencurahkan cinta. Mencurahkan kasih di dalam hati kita. Ya. Jadi di sini Roh Kudus. Ya, tadi kita bicara freedom kan. Kita bicara spirit of adoption. Nah sekarang kita bicara tentang kasih atau bicara tentang cinta. Waktu Roh Kudus itu bekerja, saudara akan mendapati ada gerakan cinta. Agak jarang dibahas ya bagian kayak gini ya. Bukan gerakan sibuk, gerakan cinta. Sibuk itu nggak tentu ada cinta gitu. Tapi orang yang mencintai pasti ada kesibukan. Maksudnya kegiatan di dalam hal ini ya. Saudara hati-hati dengan lacking the substance itu. Kita kehilangan substansinya. Lalu tinggal badannya doang, sudah spiritless, soulless ya. Saya bisa bicara banyak itu gereja di Efesus ya, ditinggalkan dan dibuang Tuhan, ditarik. Itu bukan karena nggak ada doktrin, bukan. Mereka sangat tajam di dalam membedakan ajaran sesat, ajaran benar dan sebagainya. Mereka mencobai rasul-rasul palsu sampai dibongkar, ditelanjang. Ini lu semua omong kosong semua. Mereka tepat di dalam melakukan pembedaan. Tapi saudara batin yang nggak ada itu apa ya? Yang gak ada itu kasih mula-mula gitu. Yang gak ada itu kasih. Dan itu sudah cukup untuk Tuhan menarik kaki Diannya gitu. Tuhan gak bilang, gak apa-apa sih, lu agak dingin-dingin, ngomongnya kasar kayak gini gak apa-apa. Doktrin itu betul soalnya gitu. Jadi saya masih kaki Dian gak apa-apa. Gak ada soalnya itu, gak ada cerita itu gak ada gitu. Saya paling khawatir dengan orang reform yang doktrin presisi dan sebagainya. Tapi kalau saudara baca tulisannya, gak ada cinta kasih di dalamnya. Gak ada cinta kasih, gak ada kesabaran, gak ada pengampunan, gak ada pengertian. Yang ada adalah kalimat-kalimat kasar, goblok-goblokin orang, dan sebagainya. Lalu sudah bilang itu Roh Kudus. Saya bisa tanya yang sama, Roh Kudus yang mana itu? Bisa tanya yang sama dengan yang geblak-geblak, kita bisa bilang, itu Roh Kudus yang mana gitu kan ya. Lalu gambaran kayak begitu, doktrinal presisi dan sebagainya. Tapi gak ada cinta kasih, itu Roh Kudus yang mana? Bukan Roh Kudus yang di dalam Alkitab itu, yang pasti bukan Roh Kudus di dalam Alkitab.
Karena Roh Kudus waktu bekerja, dia itu akan menggerakkan kasih. Itu pasti, pasti. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi loving person. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih. Gak ada Roh Kudus bekerja, gak menghadirkan kasih, itu gak ada ceritanya. Gak pernah ada, itu bukan Roh Kudus yang di dalam Alkitab itu. Jadi kita mesti menekankan bagian ini bersama dengan Paulus ya. Kalau saudara baca Roma 5 ayat 5b itu, Roh Kudus itulah dicurahkan, Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan dia sendiri mencurahkan cinta, mencurahkan kasih. Jangan lupa saya di dalam Galatia 5 buah roh yang pertama yang disebut Paulus itu adalah kasih, kasih. Lalu selain itu ya, kalau saudara bicara tentang gifts of the Spirit ya, karismata itu waktu bicara di ini ya, konteks Korintus yang terkenal itu charismatic gifts ya. Kita kan bicara karunia Roh Kudus kan konteksnya terutama yang di Korintus, betul kan ya? Saudara perhatikan ya, di dalam polemiknya Paulus dengan jemaat di Korintus ya, itu bukan tentang pembicaraan bahasa lidahmu itu asli atau palsu sebetulnya. Bukan itu loh, saya bukan. Sekali lagi ya, Paulus nggak sedang memperdebatkan, lu punya bahasa lidah itu kayaknya salah deh, kayaknya palsu. Memang salah betul saya, ada koreksi ya, mesti diterjemahkan itu salah ada. Tapi nggak ada discussion tentang autentik atau palsu di situ, nggak ada. Jadi issue at stake itu apa sih? Kamu itu orang Korintus, kamu memang punya spiritual gifts, itu dari Tuhan, no doubt, nggak ada diskusi tentang itu gitu. Itu bukan dari setan, itu dari Tuhan. Tetapi kamu abuse itu, kamu bukan melakukannya demi membangun jemaat karena kasih, chapter 13 ya, itu 12, 14, di tengahnya 13 itu bicara tentang kasih. Harusnya kamu itu menggunakannya dengan kasih, lalu membangun jemaat. Tapi malah kamu pakai untuk self-realization. Kamu pakai untuk boosting sendiri, kamu pakai untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Paulus nggak mempermasalahkan ini asli atau palsu loh. Tapi Paulus mempermasalahkan ya the core issue at stake itu adalah kamu itu misuse, kamu itu menyalahgunakan spiritual gifts dengan tidak exercising itu secara penuh cinta kasih. Itu masalahnya Korintus gitu. Nah, sekarang saya geser ke konteks modern ya. Ini untuk orang reform sekarang. Kita kalau shiftnya geser, kita bilang palsu asli, palsu asli. Katakanlah kita dapati ternyata palsu, misalnya gitu ya. Lalu saudara, ya misalnya kita di reform penekanannya di spiritual gifts apa Prophecy kan misalnya ya, khotbah itu kan prophecy. Gift of prophecy, maksudnya preaching. Itu kan sangat ditekankan ya di dalam reform. Or perhaps gift of knowledge lah misalnya gitu ya. Lalu kalau saudara bilang itu palsu, berarti yang gift prophecy yang ada pada kita palsu atau asli Asli kan? Nah saudara mendapati mereka palsu gitu. Kita bilang kita punya asli gitu. Nah sekarang saya tulisin ya. Padahal mungkin kita juga abusing juga gift itu untuk self-realization dan bukan driven by love. Akhirnya kita sama persis di dalam kritiknya jemaat Korintus. Tapi kita nggak kena kritik itu. Karena apa? Karena kita mainnya dipalsu sama asli. Saudara nangkep nggak poinnya? Persoalannya Paulus itu terutama bukan masalah autentik atau nggak autentik. Bukan itu isunya. 13 itu ya, ini kan 12-14. Dia bicara tentang karunia Roh Kudus 12-14. Itu tengahnya, itu bicara tentang kasih jalan yang lebih utama, yang paling utama. Ini loh, core-nya ini. Paulus bicara tentang ini ya, pasal 13. Kamu punya karunia iman, memindahkan gunung sekalipun. Itu benar-benar karunia, itu gift of faith. Sampai bisa memindahkan gunung, mountains. Tapi kamu gak ada kasih, ya itu gak ada gunanya. Sampai yang paling tinggi, saya singkat saja. Yang paling tinggi itu apa? Martyrdom. Gak ada yang lebih tinggi dari martyrdom. Kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar. Itu spiritualitas pada zaman itu gereja mula. Gak ada yang bisa di atas martyrdom. Itu sudah paling puncak. Itu mati seperti Kristus. Itu betul-betul satu karunia yang gak diberikan kepada semua orang. Cuma segelintir kecil orang saja yang boleh mengalami itu. Dianggap layak oleh Kristus. Lalu Paulus bilang, kamu martyrdom sekalipun ya. Tapi kalau itu bukan karena cinta, itu gak ada gunanya. Zero gitu. Yang sedang diperjuangkan Paulus itu bukan keaslian karunia, bukan. Yang diperjuangkan itu adalah cinta atau kasih gitu. Tapi kalau kita shift geser ya. Geser penekanannya, kita jadi masuk di dalam polemik asli gak asli dan sebagainya. Bukan berarti itu gak ada tempat, itu ada tempatnya. Tapi kita kehilangan fokus akhirnya gitu. Ya, saudara bisa gak punya gift of knowledge, tapi
self-realization, individualistik, dan bukan untuk membangun. Mungkin nggak itu? Dan kita sama persoalannya sama jemaat di Korintus gitu. Kita sama persoalan dengan orang yang abusing bahasa lidah. Sama persoalannya, persis sama. Karena apa? Karena tidak ada kasih di dalamnya gitu. Jadi kalau saudara membaca di dalam Roma itu bicara kasih, Galatia, buah roh bicara kasih, 1 Korintus bicara kasih lagi gitu. Kasih. Ini adalah virtue yang kita nggak mungkin bisa overemphasize, tahu saya. Saudara nggak bisa terlalu menekankan ini, nggak mungkin bisa terlalu ditekankan karena ini bagian sangat penting ya, yang Tuhan itu mau supaya kita terus-menerus bertumbuh di dalamnya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau Roh Kudus itu bekerja, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang mengasihi. Lalu terus kemudian pelayanan kita, ya kegiatan kita dan sebagainya itu semuanya digerakkan oleh kasih. Ya kalau kita bertumbuh di dalam kasih. Bukan bertumbuh jadi bersedia jadi martir gitu ya. Itu kelihatan seperti sangat bertumbuh kan ya. Jadi orang takut-takut sekarang saya mau jadi martir gitu ya. Enggak tentu bertumbuh itu saya, enggak tentu bertumbuh. Karena Paulus bilang kalau bukan digerakkan oleh kasih itu enggak ada gunanya. I gain nothing. Nothing yaitu nothing saya, nothing, nol maksudnya gitu. Katanya Paulus. Jadi sekali lagi saya kalau sudah membaca di dalam teologi Paulus di dalam hal ini ya, pneumatologinya itu sangat-sangat menekankan kasih. Meskipun kita bicara kasih itu juga sangat ditekankan di dalam Yohanes ya. Yohanes juga ada theology of love yang sangat-sangat ekstensif itu dibahas baik di dalam suratnya maupun di dalam Injil yang dia tulis. Saya kutip Schneller ya, Udo Schneller, dia bilang, as the first and greatest gift, love is the criterion for identifying the current work of the Spirit. Sudah perhatiin ya, ini memang bukan Alkitab sih, ini tulisan teolog ya. Tapi dia bilang love is the criterion. Dia bukan bilang love is one of so many criteria, plural. Tapi love is the criterion. The kriteria gitu. Kriteria itu gitu. Untuk bisa mengenal, ya, kalau kita mau pakai pinjam bahasa Alkitab. Untuk bisa membedakan karunia roh, ya, membedakan discerning the spirit. Itu melalui kriterion apa saya? Yaitu satu kriteria ini, yaitu cinta gitu. Kalau cinta ini nggak bertumbuh, kalau nggak ya sudah berarti itu apa? Is that the spirit of God? Nggak tahu, itu mungkin spirit yang lain. Mungkin itu spirit hardworking, mungkin saja gitu. Mungkin itu spirit bisa macam-macam, spirit orang nganggur gitu misalnya ya, atau you name it lah, bisa spirit macam-macam. Tapi kalau Roh Kudus yang asli itu bekerja, dia akan memunculkan cinta gitu. Jadi ini bagian sekali lagi saya sudah membaca bukan cuma di dalam Paulus, tapi sudah ketemu di dalam Yohanes. Sudah ketemu di perjanjian lama ya, Shema Yisrael, Tuhan itu satu. Lalu terus setelah itu apa? Berhenti kepada kesatuan Allah. Tidak. Terusannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Shema Yisrael itu bicara tentang cinta, bicara tentang kasih. Karena Tuhan itu satu, maka kasihilah dia dengan segenap hatimu. Sudah tangkap nggak logiknya? Kalau Tuhan itu 10, misalnya ini ya, ini bukan kalimat penghujatan ya. Maksudnya variasi yang salah. Kalau Tuhan itu 10, maka kamu boleh membagi-bagi hatimu. Nangkep gak sih? Kalau Tuhan itu ada 10, ya silakan bagi-bagi. Seperti kalau istrimu 10 gitu misalnya, ya sudah bagi-bagi saja nggak apa-apa gitu misalnya. Tapi kalau Tuhan itu satu, ya maka kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu ya. Dengan semua yang ada padamu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap hatimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu kan diulang lagi oleh Yesus Kristus. Yesus bilang itu new commandment. Kenapa new? Karena dari perspektif salib ya. Tapi bukan new di dalam pengertian kalimat itu bukan gak pernah ada di dalam perjanjian lama. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Tapi new commandment kenapa? Karena salib. Karena sekarang dilihat dari perspektif salib. Itu jadi new commandment di dalam hal ini. Pak mau nanya kalau gimana bedainnya antara orang yang harusnya kan tadi Pak Billy bilang orang yang dipenuhi oleh roh pasti dia akan menghasilkan buah roh. Maksudnya roh akan bekerja. Lalu bagaimana bedanya dengan orang yang memang dia di dalam pertumbuhan itu jadi mungkin nggak terlalu kelihatan tetapi
mungkin setelah berapa lama baru sedikit bukan berarti nggak ada ya gitu. Maksudnya kita juga jangan jadi perfeksionis gitu. Kalau kita ngikutin ini ya spiritualitas reform, Calvin, termasuk Luther dan sebagainya, mereka tuh sangat kritikal terhadap perfeksionisme. Hati-hati gitu. Perfeksionisme itu kalau ditarik ke atas itu, kalau di dalam zamannya Luther Calvin ya, itu Anabaptis gitu tradisinya. Kalau turun ke bawah itu Arminius, itu mengajarkan perfeksionisme. John Wesley. Ya, itu lainnya bukan lainnya kita. Lainnya kita itu Canons of Dort, lalu Luther, Calvin, ya di atas itu Agustinus gitu. Kalau ditarik lagi ke atas itu Pelagius gitu. Jadi hati-hati dengan spiritualitas perfeksionisme. Gitu. Maksudnya gini loh, saya pinjam Calvin aja ya. Calvin bilang itu betapa sedikit pun pertumbuhannya. As long as sudah ada improvement ya kita bersyukur gitu di dalam hal ini. Jangan apa ya namanya? Kalau di dalam Alkitab kan ada kalimat Tuhan juga bisa bekerja dengan besar-besaran, tapi kita juga jangan menghina hal-hal yang kecil yang digerakkan oleh Tuhan gitu. The day of small things ya, bukan cuma great things, tapi small things juga itu juga dari Tuhan. Ya kita juga appreciate itu juga adalah anugerah Tuhan. Ada orang seperti kayak pertumbuhannya seperti kayak sedikit gitu ya, tapi sebetulnya dia bukan nggak bertumbuh gitu. Jadi dalam hal ini ya kita mesti belajar untuk sabar gitu. Tapi kalau orang bebal ya nggak bertumbuh sama sekali itu lain lagi ya persoalannya ya. Maksudnya gerak pun tidak gitu maksudnya. Kan ada perbedaan ya dengan orang yang ada pertumbuhan tapi pertumbuhannya mungkin sedikit gitu. Tapi bukan berarti nggak ada perubahan tuh. Lalu kemudian kalau misalnya terbalik Pak. Jadi kita melihat ada orang yang memang sudah ya giat, kemudian dia juga kelihatan buah rohnya itu kelihatan. Lalu kemudian ada satu masa dia malah jadi ini gitu. Seperti kayak mundur gitu ya, maksudnya. Mundur. Ya. Kalau di dalam grafik yang ini grafik sederhana ya dipakai di dalam spiritualitas reform sekali lagi orang kan suka gambarinnya gini loh. Maksudnya ini bisa gini. But at the end itu grafiknya sebetulnya naik gitu. Maksudnya naik bukan dalam pengertian gini terus, gak ada gini sama sekali. Kadang ya gini, tapi terus dia naik lagi gitu. At the end tuh gambarnya naik gitu. Bukan gini, turunnya lebih banyak, akhirnya terakhir neraka gitu ya. Ini bahaya kalau kayak gini gitu. Tapi dia naik bisa turun. Turunnya itu selalu lebih kecil daripada naiknya gitu. Gambaran inilah, gambaran sederhananya gitu. Ya. Ini ya satu isu lagi Pak yang soal Joshua Harris misalnya kayak gitu Pak. Pendeta Joshua Harris itu kan pernah bukunya sampai begitu jadi berkat bagi banyak orang. Saya mesti disclaimer dulu. Saya nggak menguasai teologinya dia. Saya juga cuma baca berdasarkan berita-berita yang santer belakangan ini. Maksudnya saya bukan pernah baca tulisannya dia. Jadi saya pasti ada keterbatasan dalam accessing ini ya, tapi saya itu ini loh, saya ada certain kecurigaan gitu ya, model kekristenan evangelikalisme yang keliru, kekristenan Injil yang keliru, dan akhirnya bisa jadi kayak gitu. Dulu berapa tahun lalu ingat nggak ada isu anaknya apologet Kristen cukup terkenal, saya pernah sharing di khotbah gitu. Jadi itu dia dari kecil diajarin bahasa-bahasa teologi, communicatio idiomatum. The communication of the two natures of Christ. Itu dari remaja dia kenal istilah itu. Terus akhirnya murtad gitu. Dan dia bilang itu kebebasan. Something is wrong di dalam pendidikannya gitu. Something is wrong di dalam pendidikan kekristenannya gitu. Mungkin itu legalisme, gak tahu apa gitu. Gak driven by love, perhaps by fear, gak tahu gitu. Ada yang salah di situ gitu. Dan kita mesti berhati-hati dengan model kekristenan yang seperti itu. Kelihatannya seperti kayak militan, tapi terus tiba-tiba hilang gitu. Out of nowhere tiba-tiba enggak, dan kita bisa kaget sekali gambarannya bisa hitam putih dan sebagainya. Saya bilang dulu juga kayak bukan putih-putih banget gitu. Ada persoalan itu di dalamnya dulu gitu, yang kita nggak tahu gitu. Jadi orang dari one extreme to another extreme itu loh yang kenapa bisa jadi ke one extreme yang ini, berarti itu kemungkinan besar dulu itu juga ekstrim sebetulnya gitu. Bukan kekristenan yang diajarkan di dalam Alkitab. Kalau kita diajarkan terus menyangkal diri, berkorban dan sebagainya, tapi sebetulnya kita ini ya nggak betul-betul digerakkan oleh pengertian cinta kasih Tuhan, itu menakutkan loh.
Suatu saat itu orang akan lelah gitu. Betul, suatu saat itu orang akan kapok gitu, akan jelas. Saudara pernah nonton Truman Show? Nah, Kak, setiap kali ngomong film kan kayak gini responnya. Truman Show itu orang seperti kayak hidup dipelihara di satu studio raksasa gitu. Sampai suatu saat dia nabrak, dia baru tahu ternyata ada dunia luar gitu. Jadi itu orang yang nggak ada exposure di dalam hidupnya. Jadi dia hidup dalam studio raksasa, semuanya disetting ya. Ada cerita lautnya laut bikinan. Diceritain papanya pernah tenggelam di laut, padahal bukan tenggelam di laut, keluar dari studio maksudnya gitu. Dan sebagainya. Ada satu kejadian jatuh lampunya studio jatuh, sampai dia bingung dari langit kok bisa ada jatuh lampu ya gitu. Karena gede banget gitu. Maksudnya intinya ini di dalam film itu digambarkan ini loh, orang yang dari kecil itu diprotek ya, lahirnya di situ, dibesarin di satu studio raksasa. Dia nggak ada exposure terhadap dunia lain, dunia luar. Saya takut, saya benar-benar takut, termasuk dengan orang reform kayak gini. Saya takut itu. Kali ini bukan takut yang itu maksudnya ya. Takut yang digerakkan oleh cinta kasih. Takut khawatir maksudnya gitu. Karena apa? Karena pandangannya itu nggak limpah, bukan dari kekayaan Alkitab, tapi very one-sided gitu. Sangat one-sided. Itu tinggal suatu saat mental gitu. Perhaps ya, saya nggak mau memutlakkan kalimat ini ya, mungkin ya. Mungkin kejadian daripada beberapa cerita orang Kristen yang seperti kayaknya murtad itu. Mungkin ya itu. Dulu juga kayaknya belajarnya sudah salah. Ini kita saya ngomong ke diri sendiri ya. Kita ngajar ke anak itu, ngajar ke Kristenan yang seperti apa yang kita ajar. Itu mesti sangat hati-hati loh. Kalau enggak menciptakan generasi yang seperti apa ntar. Atau ke jemaat juga termasuk. Yang di Menara Babel itu kan dimulai dengan persatuan. Lalu Tuhan pecahin kan ya. Nah itu persatuan yang ke depan itu seperti apa ya maksudnya? Persatuan ambisi manusia kan itu kan. Marilah kita menjadi satu, mendirikan kota, mencari nama untuk kita gitu. Persatuan yang mau dibangun oleh manusia. Ya ini kita bicara palsu di sini. Persatuan yang palsu yang diusahakan oleh manusia, dan karena itu karena itu persatuan yang palsu, scattered anyway gitu. Itu bukan di dalam gambaran seperti kayak Tuhan itu iri, nggak seneng kok manusia kompak gitu ya. Nggak mungkin ada kekhawatiran kayak gitu di dalam diri Tuhan. Tuhan sebenarnya cuma menyatakan bahwa yang kamu bilang kesatuan itu sebenarnya bukan kesatuan gitu. Itu nggak akan pernah terjadi. Maksudnya kenapa dalam konteks ini seolah-olah butuh take actionnya Tuhan untuk memecahkannya mereka gitu? Iya, karena ya kalau kita lihat itu ya itu apa yang manusia tabur lah yang akhirnya dia tuai itu gitu. Di dalam pengertian ada Tuhan murkanya ya boleh juga. Maksudnya saya bukan mau menutupi bagian itu ya, soalnya kayak Tuhan nggak intervensi sama sekali itu like something mechanically happen gitu. Tabur tuai dalam pengertian bukan, memang betul ada intervensinya Tuhan. Tapi dalam pengertian gini loh, itu kan kita sudah bahas ya. Kan kalau di Genesis itu cerita penciptaan kan Tuhan memberikan nama kepada Adam. Adam itu memberi nama kepada ciptaan yang lebih rendah. Gitu. Jadi nama itu sesuatu yang given by God. Jadi ada meaning gitu di dalam ciptaan. Whereas di dalam Menara Babel kan orang itu mau mencari nama. Maksudnya mereka menolak nama yang mau diberikan oleh Tuhan. Dan mereka mau cari nama sendiri melalui apa yang mereka achieve. Gitu. Ini tipikal sebelum kebudayaan modern kita di Menara Babel ternyata sudah ini kan ceritanya ya. Melalui achievement terus membangun identitas. Kalau menurut Theology of Creation, identitas itu bukan sesuatu yang kita peroleh dari achievement kita, melainkan sesuatu pemberian Allah. Identitas kita itu kita diberi oleh Allah. Kita ini orang yang dicintai, the beloved, yang dikasih. Itu teologi anugerah gitu. Bukan bicara tentang teologi pencapaian, bukan gitu. Tapi kalau di dunia kita kan teologi pencapaian. Persis seperti di Menara Babel gitu. Kita ada achievement apa, title-nya apa, studi berapa tinggi, income-nya berapa dan sebagainya. Terus kemudian kita menilai dia siapa gitu kan. Berarti identitas dibangun berdasarkan itu. Itu cerita Menara Babel. Kalau cerita identitas Kristen itu karena Tuhan mengatakannya, karena Tuhan memberikan kepada kita. Gitu. Nah, kita dengan rendah hati menerima identitas yang kita terima dari Tuhan. Yaitu apa? Orang berdosa yang dibenarkan. Pengemis yang dikasihani Tuhan, itu identitasnya kita. Di dalam cerita itu karena manusia mau cari nama sendiri, not to mention mau membangun menara sampai ke langit. Langit kan tempatnya Tuhan ya. Maksudnya mereka mau bikin ke sana, itu semacam Yesus palsu gitu lah.
Kalau langsung pakai istilah perjanjian baru. Itu kan konsep false mediator sebetulnya gitu. Mana bisa bangun mediator sampai ke langit kayak gitu. Itu kan mediatornya itu kalau di dalam perjanjian lama itu Torah, itu mediator gitu. Lalu David the King itu mediator gitu. Ada banyak mediator di dalam konsep perjanjian lama gitu. Ada imam itu mediator gitu. Tapi by no means mediator itu adalah menara yang kita bangun sendiri. Terus itu jadi kayak semacam mediator. Enggak ada itu. Itu adalah mediator bikinan manusia sendiri. Makanya dirubuhkan oleh Tuhan. Itu antikristus actually kalau kita mau tarik secara radikal. Penolakan terhadap mediatorship yang mau diberikan oleh Yahweh. Enggak diordin oleh Tuhan. Tapi manusia mencari mediator sendiri. Tadi yang Bapak bilang soal lahir baru. Kan kalau sudah lahir baru kita ada satu eagerness atau love untuk belajar atau baca firman, Pak. Yeah. Nah, apakah ini juga bisa di-apply ke anak? Misalnya apakah kita bisa lihat dari cara pandang ini ke anak atau memang itu tugas kita untuk bikin dia mencintai gitu? Ya dua-dua sih pasti gitu. Maksudnya dalam pengertian kita bertanggung jawab untuk membawa dia mencintai, betul juga gitu. Tapi gini ya, itu lah gini. Saya bicara lahir baru ini tolong jangan disalah mengerti seperti kayak kita ntar jadi orang-orang Kristen yang paranoid dengan orang-orang yang belum lahir baru. Terus kita jadi nggak sabar kalau dia belum lahir baru. Lahir baru itu momennya itu Tuhan loh gitu, bukan kita yang nentuin gitu. Itu betul-betul di dalam kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa kepaksakan. Kita nggak bisa marah. Kenapa kok lu nggak lahir baru sih gitu? Nggak bisa kayak gitu. Karena itu bukan dia, tapi Tuhan yang mengaruniakan kepada dia gitu. Jadi waktunya itu di dalam waktu Tuhan gitu ya. So, saya pikir prinsip ini juga kita mesti terapkan kepada anak gitu. Dari panggilan kita orang tua ya kita nabur terus gitu. Ya, kapan dia lahir baru ya kita serahkan dalam tangan Tuhan ya. Kalau bisa memang kita sebagai orang tua, kita berharap sebagai orang tua secara manusia kalau boleh as early as possible gitu kan ya. Itu wajar lah pengharapan kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, waktunya itu di dalam waktu Tuhan ya kita nabur terus gitu. Anak itu bisa ada satu saat di mana dia kayak balik sendiri, kita nggak suruh apa-apa terus dia jadi bisa tertarik gitu ya. Kan ada ya kesaksian kayak gini. Dari sebelumnya kita terus kasih tahu kok kayaknya nggak ngerti ya. Kayak seperti kayak nggak dapet spiritual appetite-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh discourage, kita nabur terus gitu. Jangan kita sendiri drain out, jangan kita sendiri terkuras kering gitu. Nah kita sendiri mesti luber, ngecipratin dia, ngecipratin. Waktu kita nggak luber pun tetap penuh kan ya, kalau Patong bilang gitu. Waktu kita nggak luber pun kita masih penuh gitu. Jangan kita itu drain out, terkuras habis. Waktu mau menjadi berkat itu jangan memeras diri sampai kita sendiri garing gitu maksudnya. Whether itu di dalam pelayanan atau di dalam pendidikan anak atau apa.